Apa kabar para mahasiswa? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada beberapa konsep dasar mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Seperti yang Anda lihat pada slide ini, kita mencoba untuk mengamati bagaimana orang itu dapat terhubung satu dengan yang lain, seperti yang gambar ini. Oke, saya memberikan simbol-simbol dari gambar ini, termasuk juga bagaimana Anda melihat kata-kata ini, dan juga apa yang Anda lihat mengenai bola ini. Nah, semua gambar ini adalah hal-hal yang akan kita lihat mengenai komunikasi pemasaran terpadu. Mari kita tengok satu-satu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai referensi buku, lalu mata kuliah ini, apa yang akan dipelajari juga. Oke, lalu kita juga telah mencoba mengulas kembali mengenai komunikasi, ya. Dan sebagai gambaran awal, saya juga meminta teman-teman untuk melihat salah satu barang yang mungkin Anda bawa saat ini atau berada di dekat Anda. Anda juga bisa menjawab pertanyaan ini sebagai langkah awal sebelum kita masuk kepada konsep dasar dari komunikasi pemasaran terpadu. Karena beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mengarah kepada materi kita. Komunikasi pemasaran terpadu kita coba lihat pertama kali dari arti pemasaran. Pemasaran di sini secara singkat kita akan mencoba melihat bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsep, penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang yang akhirnya masuk kepada pertukaran barang dan jasa. Artinya, kita mencoba untuk melihat bahwa pemasaran ini mencoba untuk menyediakan segala sesuatu yang diinginkan konsumen, di mana pada akhirnya mereka bersedia untuk memberikan apa yang mereka miliki, misalnya uang. Itulah yang dimaksud dengan pertukaran. Sehingga kita membahas pemasaran pasti lekat dengan 4P. Product, price, promotion, and place. Jadi, produk atau jasa apa yang ditawarkan, harganya berapa, bagaimana itu dipromosikan, dan di mana kita mendapatkan produk tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Pemasaran itu menggunakan konsep yang masih tradisional, yaitu one-way communication. One-way communication artinya apa? Saya menciptakan produk atau produsen menciptakan produk, menjual di masyarakat, apakah itu berdasarkan keinginan atau berdasarkan survei atau tidak, yang pasti bahwa ini adalah komunikasi satu arah. Saya menjual produk dan saya menciptakan kesadaran atau motivasi konsumen untuk membeli. Titik. Hanya sampai di situ saja. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai komunikasi pemasaran adalah bentuk aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran. Jadi dari kata-kata komunikasi pemasaran di sini titik beratnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan produk atau jasa. Mengkomunikasikan dalam bentuk apa? Bisa media,
atau daya tarik pesannya bagaimana, atau frekuensi penyajian bagaimana. Jadi titik berat di dalam komunikasi pemasaran adalah mengkomunikasikan produk. Tidak lagi di pemasarannya, tetapi how to communicate the product or service to the consumers. Sehingga semua elemen-elemen marketing mix itu melibatkan komunikasi dengan audience pada segala bentuk. Ya, sekali lagi melibatkan komunikasi dengan audience pada segala bentuk. Jadi, komunikasi bukan hanya untuk menciptakan atau untuk memberikan informasi, tetapi dia mencoba untuk menciptakan dialog. Jadi ini beda dengan konsep pemasaran tradisional tadi yang hanya one-way communication, tetapi two-way communication. Jadi apa? Di dalam two-way communication ini, konsumen memiliki inisiatif untuk berkomunikasi dan perusahaan dapat menanggapinya. Sebagai contoh, jika Anda adalah misalnya Anda memiliki produk atau jasa yang Anda promosikan, Anda komunikasikan itu melalui media sosial, misalnya Instagram. Di situ tersedia fitur di mana konsumen dapat menanggapi, konsumen dapat memberikan testimoni, dan perusahaan pun dapat memberikan respons. Nah, ini yang dimaksud dengan two-way communication. Jadi tidak hanya sekadar bahwa si produsen atau si perusahaan itu menciptakan produk dan menjualnya ke konsumen. Tetapi di sini ada hal lebih lagi, komunikasi dua arah antara konsumen dan produsen atau perusahaan. Nah, cara mengkomunikasikannya itu misalnya lewat apa? Kita memiliki elemen-elemen komunikasi pemasaran, yakni melalui iklan atau penjualan langsung atau promosi penjualan maupun publisitas. Nanti akan kita bahas satu-satu di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Masuk kepada tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan komunikasi pemasaran tidak hanya menjual produk, tetapi lebih kepada bagaimana kita masuk ke dalam arti berkomunikasi. Sehingga apa? Dengan kita berkomunikasi, itu dapat membangkitkan keinginan akan suatu produk. Konsumen menginginkan produk itu. Konsumen mengerti bahwa merek itu ada. Brand awareness. Misalnya melalui iklan. Oh, ternyata produk ini masih ada di pasaran. Misalnya seperti itu. Mendorong sikap positif terhadap produk. Ya, pasti. Yang namanya komunikasi pemasaran pasti akan mendorong sikap positif terhadap produk. Karena sikap positif terhadap produk inilah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi niat dan memfasilitasi pembelian. Sehingga tidak jarang untuk di saat ini Anda mengenal yang namanya influencer, Anda mengenal yang namanya celebrity endorser, di mana mereka mengemukakan sisi-sisi positif dari produk yang pada akhirnya itu mempengaruhi niat kita untuk membeli. Namun lebih daripada itu, komunikasi pemasaran pasti akan menambahkan yang namanya brand value, nilai produk. Karena apa? Di kalimat terakhir saya mengungkapkan di sini bahwa merek sudah menjadi identitas bagi konsumen.
Merek sudah menjadi identitas bagi konsumen. Misalnya, Anda membeli sebuah produk handphone, dan produk handphone itu menjadi ciri handphone yang high-tech. Misalnya produk Apple. Itu sudah menjadi identitas bagi konsumen bahwa, oh, konsumen ini memang memiliki atau mampu dari sisi keuangan. Karena apa? Apple itu harganya tinggi. Sama seperti misalnya Anda menggunakan tas yang bermerek, itu menciptakan sebuah identitas bahwa Anda memang orang dari level menengah atas atau orang dari level A. Jadi memang merek ini menjadi identitas. Sehingga jika Anda belajar mengenai merek, Anda membeli merek, itu menciptakan sebuah identitas bagi si konsumen. Jika tadi adalah keuntungan untuk si pembeli, untuk si konsumen, bagi perusahaan, komunikasi pemasaran itu lebih kepada menciptakan demand, permintaan atas produk. Jadi, jika tidak ada brand awareness dari konsumen, pasti tidak akan ada demand atas produk. Karena demand atas produk itu pasti berasal dari brand awareness. Jika masyarakat atau konsumen itu memang aware bahwa brand itu ada, mereka akan masuk kepada pembelian produk. Berikut adalah stages, berikut adalah urutan atau proses di mana komunikasi pemasaran itu terjadi. Pertama, kita menginformasikan, entah itu melalui media poster, atau media iklan, atau kita mengemukakan melalui elemen yang lain, publisitas dan sebagainya. Harapannya dengan kita menginformasikan, konsumen memiliki knowledge changes, ada perubahan pengetahuan, sehingga inilah yang dinamakan mereka sadar akan produk kita. Nah, dari sini, dari kesadaran ini, harapannya kita masuk kepada attitude change. Ada sebuah interest, ada sebuah keinginan untuk lebih lanjut lagi mengetahui produk tersebut atau jasa tersebut, sehingga pada akhirnya itu dapat menciptakan pembelian. Dari stage yang ini, harapannya kita masuk kepada yang terakhir, loyalty. Loyalty ini adalah titik yang paling tinggi tingkatannya. Karena apa? Membuat orang untuk setia akan produk kita itu tidak mudah. Kita memiliki banyak kategori produk. Kita memiliki produk itu beragam. Misalnya, air minum dalam kemasan itu memiliki banyak brand, banyak merek. Merek A, B, C, D, E, dan sebagainya. Banyak sekali merek. Tetapi untuk membuat orang selalu membeli produk itu, selalu mengkonsumsi produk itu tidak mudah. Karena apa? Kita memiliki banyak varian dari brand, sehingga itu membuat orang mudah melakukan brand switching, orang mudah untuk berganti brand. Sehingga masuk ke dalam tingkat setia, brand loyalty, ini memang tidak mudah. Banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita komunikasikan melalui berbagai media, melalui berbagai hal, sehingga mereka masuk kepada loyalty stage. Jika konsumen telah loyal, konsumen itu akan dengan senang hati, tanpa kita sadari, mereka akan mempromosikan produk atau jasa kita. Sehingga kita istilahnya,
kita sebagai produsen tidak perlu capek-capek harus mengeluarkan banyak uang lagi untuk promosi, karena yang menjadi perpanjangan tangan kita untuk promosi adalah konsumen, karena mereka telah loyal kepada kita. Mengapa mereka loyal kepada kita? Karena mereka puas menggunakan produk atau mengkonsumsi produk atau menggunakan jasa kita. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita masuk kepada komunikasi pemasaran terpadu, ya, Integrated Marketing Communication atau IMC, yang dikelola di sini adalah hubungan yang pada akhirnya masuk kepada brand value. Jadi, komunikasi pemasaran terpadu ini adalah proses lintas fungsi. Di sini ada beberapa fungsi yang memang harus sama. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kata terpadu itu memang ada. Oke. Memelihara hubungan yang menguntungkan dengan konsumen dan stakeholders yang lain. Oke. Dan terakhir adalah menciptakan sebuah dialog. Nah, sekarang kita akan melihat yang dimaksud dengan lintas fungsi itu bagaimana. Satu, di karyawan. Apa yang harus kita lakukan kepada karyawan? Konsumen memiliki persepsi atas brand performance dengan melihat bagaimana tampilan karyawan. Artinya, saya ambil contoh. Misal Anda datang ke sebuah resto, mungkin resto fast food, makanan cepat saji, yang kita lihat secara keterpaduan dari komunikasi pemasaran ini dari sisi karyawan adalah bagaimana tampilan si karyawan. Misal, dari seragam, dari cara karyawan itu menyapa konsumen, dari cara karyawan itu memberikan layanan primanya kepada konsumen. Itu satu hal. Jadi kita tidak hanya fokus kepada produk bahwa kita fokus untuk makanan. Makanannya harus enak, sambalnya harus pedas. Atau kalau misalnya itu hotel atau tempat menginap, suasananya atau environment-nya itu harus indah. Tetapi karyawan tidak dilihat. Tidak akan mungkin itu terjadi. Kita berusaha untuk melihat semuanya menjadi integratif. Kita mencoba untuk melihat bahwa semuanya itu terintegrasi dengan baik. Pertama, dari karyawan. Kedua, kita mencoba lihat dari sisi database. Di sini dikatakan bahwa setiap departemen apapun itu hendaknya memiliki database konsumen yang sama. Karena apa? Sistem manajemen informasi yang terintegrasi demi memperoleh gambaran menyeluruh tentang konsumen. Contoh, jika database konsumen antara tim sales dan juga tim marketing itu berbeda, bagaimana kita akan mencoba untuk melihat strategi mengkomunikasikan produk atau jasa kita kepada konsumen? Database-nya berbeda. Yang satu berbicara bahwa konsumen di tempat ini memiliki usia produktif itu 10. Tetapi di tempat lain, di departemen lain memiliki usia produktif sebanyak 50. Dengan angka yang berbeda ini, itu juga akan menyulitkan. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk dan jasa ini? Bagaimana kita mencoba untuk mengetahui database yang benar sehingga pada akhirnya kita bisa berkomunikasi mengenai produk dan jasa kita jika data itu tidak sama satu dengan yang lain. Saya kasih contoh. Kita akan membuat sosialisasi atau kita akan menginformasikan produk, misalnya susu untuk
ibu hamil. Jika di sebuah daerah tertentu database-nya tidak sama, misalnya jumlah ibu hamil usia kandungan sekian hingga sekian, itu tidak sama dengan departemen lain, database-nya tidak sama dengan departemen lain, bagaimana kita melakukan elemen komunikasi pemasaran dengan bentuk penjualan langsung dengan lebih baik. Jadi efeknya bisa sampai kepada pembelian yang berkurang, demand yang berkurang, atau produk yang informasinya tidak tepat. Lalu yang berikutnya, corporate culture. Kita harus memiliki integrasi atau kita harus memiliki keterpaduan mengenai cara perusahaan melakukan sesuatu. Jadi, cara karyawan itu melakukan atau memberikan layanan prima kepada konsumen, atau cara staf lain untuk melakukan sesuatu hal untuk perusahaan, hendaknya berdasarkan corporate culture. Mereka memiliki titik yang sama, muara yang sama untuk melakukan sesuatu. Dengan mengetahui kultur atau budaya perusahaan yang sama, itu berpengaruh kepada misalnya interaksi sesama karyawan, atau karyawan dengan stakeholder yang lain, karyawan dengan pemasok, misalnya. Lalu berikutnya, kita harus memiliki misi perusahaan yang sama. Kita harus menjalankan berdasarkan misi perusahaan yang sama. Karena apa? Misi itu bisa menentukan produk dan komunikasi pemasaran. Misalnya, di sini saya beri contoh, Disney. Dia memiliki misi adalah mendedikasikan hiburan yang bermutu bagi seluruh keluarga. Jadi seluruh lini bisnis dari Disney, entah itu Disneyland, entah itu Disney World, dan sebagainya, itu mengarah pada misi tersebut, yaitu mendedikasikan hiburan yang bermutu bagi keluarga. Jadi mulai dari Disneyland, misalnya permainan, wahana, games, atau apapun, termasuk Disney World, film, dan sebagainya, itu pasti mengarah kepada hiburan yang bermutu bagi seluruh keluarga. Apakah Anda sempat melihat bahwa film-film buatan Disney itu adalah film yang receh, tidak memiliki nilai moral? Tidak. Semuanya pasti memiliki nilai yang tinggi, bermutu bagi keluarga karena memiliki nilai moral dan juga nilai hiburan. Nah, misi yang sama ini hendaknya menjadi tonggak awal bagaimana kita melakukan komunikasi pemasaran produk atau jasa kita kepada konsumen. Jadi, ciri utama dari IMC, Integrated Marketing Communication, atau komunikasi pemasaran terpadu, yang pertama, karena dia juga berasal dari pemasaran, pasti konsep pertama adalah mempengaruhi perilaku. Yang berikutnya, konsep adalah menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak. Kontak di sini artinya bagaimana kita berhubungan dengan pelanggan, bagaimana kita berhubungan dengan konsumen. Satu cara atau segala cara, semuanya terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan melalui iklan, informasi yang disampaikan di marketplace, informasi yang disampaikan melalui sosial media, informasi yang disampaikan di dalam publisitas atau bentuk elemen komunikasi pemasarannya yang lain, itu harus sama dan bisa menciptakan sinergi. Itu yang kita inginkan. Jadi itulah ciri utama dari IMC. Sehingga poin integrated here, ya, poin dari keterpaduan di sini muncul.
di website informasinya seperti ini, lalu jika akan terhubung dengan Instagram, terhubung dengan Facebook, terhubung dengan sosial media yang lain, itu informasinya akan sama. Oke, mulai dari harga, mulai dari cara mendapatkannya di mana, termasuk juga jika kita meletakkan itu di marketplace. Ini tadi yang saya sampaikan mengenai bagaimana lintas fungsi itu bekerja. Misalnya, creative director itu akan memiliki konsep dan misi yang sama, begitu pula dengan beberapa posisi-posisi, beberapa fungsi-fungsi dari pekerjaan mereka. Seorang creative director akan mencoba untuk memberikan hal atau keterpaduan komunikasi yang sama dengan agency project manager, dengan PR, agency account supervisor, dengan content strategist, dengan marketing director, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena jika semua tidak terintegrasi, bagaimana ini akan berjalan? Mungkin tidak dimulai dengan creative director, mungkin mulai dari business development consultant. Tetapi apa yang akan dicapai itu akan sama. Misi yang akan dijalankan itu mulai dari hal yang menjadi tonggak. Sehingga kontennya nanti akan seperti ini, mengarah kepada misi tadi. Marketing director itu mencoba membuat strategi dengan tonggak yang sama. Digital and social media manager juga akan berlaku yang sama. Sehingga nanti untuk mencapai target market, untuk mencapai konsumen yang dibuat mulai dari produk, lalu tempat, harga, promosi, dan sebagainya, itu nanti akan sama semua arahnya. Inilah yang disebut dengan terpadu, komunikasi pemasaran terpadu. Jadi arahnya semua yang sama, geraknya juga terintegrasi sama. Misalnya, kita memiliki warna dasar untuk perusahaan kita, cirinya merah. Sehingga mulai dari produk, misalnya kemasan dan sebagainya, itu warna merah. Mulai dari tempat, misalnya outlet, itu nuansa warnanya merah. Promosi untuk advertising, untuk hal yang berhubungan dengan flyer, posters, dan sebagainya, itu nuansanya juga merah. Karyawannya, bagaimana? Oh iya, karyawannya seragamnya nuansa adalah warna merah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keterpaduan dari komunikasi pemasaran. Jadi, semua yang terjadi, semua yang akan dikomunikasikan kepada konsumen, itu arahnya akan sama. Walaupun memiliki media yang berbeda, ciri-ciri media yang berbeda. Misalnya, membuat video dengan membuat tulisan dari sisi PR, atau sosial media, atau website, caranya berbeda. Tetapi isinya akan sama. Karena apa? Muaranya sama. Tonggaknya sama. Isinya sama. Namun cara untuk meletakkannya di website, cara meletakkannya untuk social share, untuk video, dengan offline media, dengan blog, dengan mobile, dan sebagainya, mungkin berbeda, tetapi acuannya sama. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran terpadu.